Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah kita sudah berada pada malam yang ke-25 atau 15 bulan suci Ramadan. Malam ke-15 bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, muslimat, sidang jamaah Isya Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-15 bulan suci Ramadan, tentu kita sudah berada pada babak semifinal 10 hari kedua. 10 hari ketiga adalah babak final. Babak pertama disebut babak penyisihan, dan sekarang kita masuk pada babak kedua, yakni adalah semifinal, dan babak ketiga yakni babak final. Tidak sedikit manusia berguguran, dan alhamdulillah kita masih mengistiqomahkan diri bersama untuk menghidupkan ibadah-ibadah dengan penuh pengharapan, dengan penuh semangat untuk kita mengisi bulan suci Ramadan. Semoga kita semua hadirin sekalian tidak termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam satu hadis. Dihikayatkan bahwa Rasulullah pernah naik di atas mimbar di tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, malaikat berdoa dan Rasulullah mengaminkan. Kalau Rasulullah punya tangga itu kelihatan, bapak-bapak sekalian. Kalau nampak kita punya mimbar ini, kalau Pak Dandim katakan punya tangga sampai 9. Tadi saya hitung betul sampai 9. Ini juga punya makna mungkin 9, hadirin sekalian. Dari sekian banyaknya mimbar, kitalah yang paling banyak tangganya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tidak termasuk orang yang celaka, orang yang rugi, sebagaimana yang dimaksud dalam hadis atau hikayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu naik di atas mimbar pertama, malaikat Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan. Begitu juga tangga kedua, amin. Tangga ketiga juga begitu, amin. Kalau malaikat berdoa, Rasulullah mengaminkan, tentu diijabah. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, sungguh celaka umatmu Muhammad jika sekiranya mereka mendengarkan namamu tapi mereka tidak berselawat padamu. Amin. Dan ini sering kita dengar, hadirin sekalian. Kenapa kita perlu berselawat? Kenapa perlu kita berdoa pada Allah, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Karena nanti di yaumil akhir yang kita teladani, yang kita agungkan, yang kita patut wajib untuk kita jadikan uswah dalam kehidupan kita, karena beliau berjuang dan insya Allah ke depan beliau akan memberikan syafaat bagi kita semua. Oleh karena itu kita dianjurkan begitu mendengarkan nama beliau, maka kita sebaiknya dan seharusnya untuk bersalawat padanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, minimal sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Isya Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul kita berharap syafaatnya, maka sering-seringlah kita bersalawat padanya. Kemudian yang kedua, sungguh celaka umatmu Muhammad jika sekiranya mereka mendapati di antara salah satu kedua orang tuanya, tapi mereka tidak berbuat baik padanya. Amin.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang tua kita di rumah, masih ada dua atau salah satu di antara kedua orang tua kita, maka kita wajib berbuat baik padanya. Karena Rasulullah sudah mengaminkan, menunjukkan bahwa sungguh celaka dan durhaka dan tidak mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kejayaan bagi orang-orang yang tidak memperhatikan orang tuanya untuk hormat dan patuh padanya. Dan tidak sedikit ada yang sampai masukkan ke dalam panti-panti jompo. Nauzubillah min zalik. Padahal berhikmat melayani orang tua itu salah satu bagian dari jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang ketiga, sungguh celaka umatmu Muhammad jika sekiranya umatmu mendapati bulan suci Ramadan tapi mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud. Semoga kita semua setiap perputaran dalam setahun bulan suci Ramadan kita dapati. 11 bulan yang lalu kita sudah lewati. Tidak sedikit mungkin panca indera kita, perbuatan perilaku kita, kelalaian kita, maka bulan suci Ramadan inilah tempat untuk betul-betul kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, memohon taubat padanya. Maka insya Allah dengan pengharapan yang besar, sebagaimana Rasulullah katakan, man saumu Ramadana imanan, barang siapa yang berpuasa dan mendirikan qiyamul lail dengan keimanan, wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, doa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita yang lalu, bukan yang akan datang, tapi yang lalu. Hadirin sekalian, man saumu ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Oleh karena itu hadirin sekalian, tinggal 15 hari lagi, sisa setengah dari perjalanan perjuangan kita untuk menghabiskan bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan ini. Kalaupun ada keterangan bahwa 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka, ternyata ini hanya motivasi. Hadirin sekalian, dari hari pertama sampai hari akhir bulan suci Ramadan sesungguhnya itu penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, dan tentu penuh dengan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian, bulan dinamakan Ramadan itu adalah arti Ramadan membakar. Apa yang dibakar? Yakni adalah dosa-dosa kita hadirin sekalian. Kenapa juga Allah Subhanahu wa taala menempatkan bulan suci Ramadan itu berada pada urutan ke-9? Jadi bulan suci Ramadan dalam hitungan bulan Hijriah ada bulan Ramadan itu berada pada urutan ke-9. Termasuk tangga mimbar kita ini ada pada tangga 9. Coba kita lihat hadirin sekalian, apa benar bulan Ramadan ini berada pada urutan ke-9? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Jadi berada pada urutan ke-9 bulan suci Ramadan. Ternyata di dalam tubuh kita ada 9 lubang yang perlu kita jaga, dan tidak sedikit bisa menyebabkan kita tergelincir pada dosa dan kita masuk pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Asera kelebong dalam bahasa Bugis ada 9 lubang hadirin sekalian. Mari kita lihat. Kita punya 2 mata, dua bola mata, kemudian ada 2 hidung, lubang hidung, kemudian 2 telinga sudah 6, ada mulut 7. Kemudian di bawah pusar kita ada yang di depan dan ada yang di belakang. Jadi 9 lubang ini hadirin sekalian patutlah kita jaga semua. Mata yang kita pakai untuk memandang, telinga yang pakai kita untuk mendengar, mulut yang kita pakai berbicara,
dan yang lainnya, tidak sedikit manusia tergelincir pada dosa dari kelalaian-kelalaian. Oleh karena itu 11 bulan yang lalu, maka kita manfaatkan hadirin sekalian untuk supaya bulan suci Ramadan ini penuh dengan ampunan kita bisa raih. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian, insya Allah besok kita akan membicarakan tentang ada 7 masa, ada 7 tempat atau ada 7 kondisi yang dimana kita bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sebenarnya judul pada malam ini adalah fungsi zakat, infak dan sedekah. Dan insya Allah besok dari Ketua Basnas akan menyampaikan juga ini. Minimal saya mengingatkan kepada kita semua terkait dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat terpilih menjadi khalifah pertama pada kepemimpinan Daulah Islamiyah, kepemimpinan negara Islam, yakni Abu Bakar As-Siddiq, ada 3 tugas utama yang diemban oleh beliau. Yang pertama adalah meredam pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kaum murtad. Jadi ada orang ada saat itu golongan murtad itu melakukan pemberontakan. Maka ini yang diberantas, ini yang dihanguskan oleh Khalifah Abu Bakar. Terus yang kedua adalah mencari atau memberantas nabi palsu. Jadi waktu Rasulullah wafat, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah. Yang kedua mencari nabi-nabi palsu yang mengklaim dirinya nabi, ini ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian yang ketiga adalah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Khalifah Abu Bakar terpilih, salah satu tugasnya yang ketiga adalah mencari orang-orang atau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Hadirin sekalian, insya Allah besok kita akan lanjutkan berkaitan dengan tugas, masa, tempat untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 1 hari, ada 1 pekan, ada 1 bulan, ada setahun, ada seumur hidup, ada yang istimewa dan ada yang sangat istimewa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.